Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan masuk Pak. Iya. Permisi dok. Baiklah Pak, apa ada yang bisa saya bantu? Begini dok, akhir-akhir ini saya makan seperti biasa, tapi berat badan saya malah justru turun ya dok. Baiklah Pak ya, sebelumnya saya boleh tahu data umumnya dulu Pak ya, saya mengisi data-data Bapak. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Farhan dok. Baik ya Pak Farhan. Usianya berapa ya Pak? 20 dok. Baik, 20 tahun ya Pak. Pekerjaannya apa Pak kalau boleh tahu? Saya mahasiswa dok. Baik, mahasiswa ya Pak. Nah, jadi Pak, berdasarkan keluhan Bapak tadi kan yang sesuai Bapak sampaikan, berat badannya menurun drastis, tapi Bapak makannya seperti biasa Pak ya padahal ya. Baiklah Pak ya. Kira-kira sejak kapan Pak? Kira-kira 2 bulan terakhir dok. 2 bulan terakhir. Baik Pak ya. Apakah ada keluhan lain Pak selain gejala tersebut? Jantung saya juga sering berdebar dok, dan keringat saya juga sering keluar, padahal nggak kepanasan dok. Baik Pak ya. Jadi Bapak kepanasan seperti tidak biasanya Pak ya? Iya. Baik. Apakah ada gejala lain lagi Pak? Nggak ada dok. Baik Pak ya, sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami gejala seperti ini pada sebelum-sebelum ini atau bagaimana atau? Belum ada dok. Belum ada ya. Kemudian Bapak apakah udah berobat atau sebelumnya telah memakai obat atau untuk mengatasi mengurangi gejala ini Bapak misalnya minum obat untuk mengurangi gejala ini atau malah memperburuk atau misalnya seperti Bapak minum obat kemudian malah timbul gejala ini apa ada? Belum ada juga dok. Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, kemudian kalau dari keluarga Bapak seperti orang tua Bapak atau saudara-saudara Bapak, apakah ada misalnya penyakit jantung bawaan, serangan jantung, kemudian tekanan darah tinggi, atau ada yang menderita kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid? Nggak ada dok. Nggak ada sama sekali Pak ya? Nggak ada sama sekali. Baik Pak, sebelumnya maaf nih Pak, saya mau nanya apakah Bapak sebelumnya merokok? Nggak ada dok. Nggak Nggak merokok merokok. ya. Baik Pak. Apakah Bapak suka makan makanan yang asin? Nggak. Terima Baik, kasih. nggak ada semua Pak ya. Tapi akhir-akhir ini saya sering merasa kelelahan gitu dok. Baik Pak, merasa kelelahan Pak ya. Hmm. Kalau malamnya susah tidur Pak? Iya, susah tidur. Baik Pak ya. Baiklah Pak, berdasarkan gejala keluhan-keluhan yang Bapak rasakan dan yang telah Bapak sampaikan tadi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak, terutama pemeriksaan fisik pada kelenjar leher. Apakah Bapak bersedia? Nah, sebelumnya pada pemeriksaan ini nanti tidak akan menimbulkan rasa nyeri ataupun rasa sakit, tapi jika Bapak merasa tidak nyaman atau misalnya ada merasakan rasa nyeri, bisa segera diberitahu kepada saya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia dok. Baik Pak ya. Jadi pemeriksaan pertama adalah melakukan inspeksi dengan cara melihat pada leher, kondisi leher pasien, apakah tampak simetris atau tidak, kemudian apakah tampak massa atau tidak, kemudian apakah terdapat jaringan parut atau tidak, kemudian apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid, kemudian kita lihat juga apakah ada pembesaran kelenjar parotis atau kelenjar gondok di submandibula. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, setelah melakukan inspeksi tadi pada leher, kita akan melakukan palpasi pada bagian limfe leher. Nah, di sini dapat dilakukan dalam posisi anterior maupun posterior. Kita melakukan palpasi pada bagian limfa leher. Nah, di sini kita menggunakan kedua tangan. Kita lakukan palpasi, kita raba dari seluruh bagian kelenjar dari atas sampai bawah. Nah, di sini pada bagian aurikular, kemudian preaurikular maksud saya, kemudian posterior aurikular, kemudian occipital, kemudian tonsilar, kemudian submandibula, kemudian parotis, kemudian submental, kemudian di sini ada bagian deep cervical, kemudian superficial cervical, kemudian posterior cervical. Nah, kita tentukan apabila terdapat pembesaran pada limfe leher, kita tentukan bagaimana ukurannya, kita nilai, kemudian kita perekatannya dengan jaringan sekitarnya, kemudian konsistensinya kenyal atau tidak, kemudian bentuknya bagaimana, bulat lonjong atau bagaimana, kemudian letaknya di mana. Nah, selanjutnya tadi adalah pemeriksaan palpasi pada bagian anterior, kita berhadapan dengan pasien. Selanjutnya adalah pada bagian posterior.
pemeriksa berdiri di belakang pasien. Kemudian kita melakukan hal yang serupa seperti tadi, kita periksa dari preaurikular, kemudian posterior aurikular, kemudian oksipital, kemudian bagian tonsil kemudian bagian parotis, kemudian bagian submental, kemudian bagian submandibular, kemudian bagian deep cervical, kemudian bagian superficial cervical, kemudian posterior cervical. Nah, bila terdapat pembesaran limfa juga seperti tadi, kita nilai ukurannya, konsistensinya, letaknya di mana, kemudian bentuknya bagaimana dan lokasinya di mana. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid. Nah, di sini dapat dilakukan secara anterior maupun posterior. Nah, anterior kita berhadapan dengan pasien. Jadi pertama kita fleksikan leher pasien, geser sedikit. Nah, kemudian kita putar dagu pasiennya ke kanan dan untuk merelaksasi otot sternocleidomastoideus. Nah, kemudian kita gunakan tangan kanan di sini untuk menekan menekan laring ke arah kanan. Nah, kemudian tangan kiri dengan ibu jari dengan jempol itu mengukur kita meraba palpasi pada bagian lobus tiroid sebelah kanan. Sebelumnya kita minta pasien untuk menelan, Pak. Sekali lagi, Pak, menelan. Nah, kemudian kita dorong laringnya, kita tekan laringnya ke kiri, agak sedikit menunduk, Pak. Nah, kemudian di sini bisa tolong menelan, Pak. Menelan sekali lagi, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi kelenjar tiroid pada bagian posterior. Nah, di sini dengan cara yang sama. Jadi dengan posisi sedikit ekstensi, kemudian kita gunakan tangan kirinya untuk mendorong laring ke kanan. Nah, di sini kita nilai dengan menggunakan dua jari, kita nilai lobus tiroid sebelah kanan. Bisa tolong menelan, Pak. Sekali lagi. Nah, kemudian kita lakukan kita dorong tekan laring ke kiri, kemudian kita nilai lobusnya lagi, menelan, Pak. Sekali lagi. Nah, jika teraba kelenjar tiroidnya, kemudian kita nilai konsistensinya besar atau tidak dan ada atau tidaknya nyeri tekan. Baiklah, Pak, berdasarkan pemeriksaan tadi, yaitu pemeriksaan kelenjar limfa leher, kemudian kelenjar tiroid, tidak ditemukan adanya pembesaran. Nah, tapi sesuai dengan keluhan Bapak tadi, saya perlu melakukan pemeriksaan lainnya seperti laboratorium. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Pak, ya. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih.